Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, rekan-rekan, hari ini kita akan membahas tentang source parameter of microseismic. Saya adalah Rana Sugianto, pekerti gelombang 1 Universitas Bengkulu 24 sampai 31 Januari 2023. Baik, kita awali materi kita pada hari ini tentang source parameter of microseismic adalah dengan bagaimana cara kita membaca sebuah seismogram. Nah, dapat kita lihat di sini, ini adalah contoh sebuah seismogram, di mana di sini terlihat gelombang seismik, ya. Kemudian pada sumbu X itu adalah domain time atau dalam satuan waktu, yaitu sekon. Kemudian untuk yang sumbu Y itu adalah amplitudo atau simpangan. Nah, dapat kita lihat di sini, pada awal gelombang itu tidak ada gelombang, ya, atau gelombangnya sangat kecil sekali di bagian sini. Sementara di sini ada gelombang pertama yang terekam oleh seismometer, itu adalah disebut sebagai gelombang P. Kemudian setelah melalui penjalaran, maka akan gelombang lain yang amplitudonya cukup tinggi dibandingkan gelombang P, yaitu ini adalah gelombang S atau gelombang sekunder. Kemudian diikuti oleh surface wave atau gelombang permukaan, di mana dia memiliki amplitudo paling tinggi di antara gelombang P dan gelombang S, dan ini adalah gelombang S. Secara teori bahwa gelombang P itu memiliki atau hadir pertama kali dalam seismogram, ya. Dia datang pertama kali seismogram dan otomatis dia pasti memiliki kecepatan gelombang seismik yang paling tinggi di antara yang lainnya. Nah, begitulah sifat-sifat dari gelombang seismik. Jadi kesimpulannya adalah gelombang P pertama datang, kemudian diikuti gelombang S, dan diikuti juga gelombang surface wave. Nah, pertama, bila kita kaitkan dengan source parameter, maka yang pertama hal yang akan kita lakukan adalah bagaimanakah kita mencari lokasi epicenter dari gempa bumi dengan caranya adalah dengan memanfaatkan gelombang seismik tadi, gitu ya. Nah, apa saja yang perlu kita lakukan dalam menentukan ya epicenter gempa bumi itu dengan menggunakan data seismogram. Nah, yang pertama adalah kita memperhatikan travel time antara gelombang P dan gelombang S. Jadi, rekan-rekan sekalian, bahwa gelombang P itu memiliki waktu tiba, ya, atau kita sebut sebagai arrival time untuk gelombang P. Kemudian gelombang S pun juga sama, dia memiliki waktu tiba, ya, waktu tiba gelombang S. Maka bila kita kurangi, ya, waktu arrival time untuk gelombang S dikurangi dengan arrival time untuk gelombang P, maka itu disebut sebagai travel time, ya, travel time. Nah, travel time ini akan kita gunakan, ya, sebagai salah satu parameter dalam menentukan lokasi epicenter, ya. Kemudian yang kedua itu adalah kita memanfaatkan amplitudo tertinggi dari gelombang surface wave. Tadi sudah kita bahas bahwa ini adalah amplitudo tertinggi yang dapat dipastikan itu adalah gelombang S-nya, gelombang surface wave-nya. Maka menggunakan amplitudo gelombang surface wave yang kita ukur terhadap basisnya, maka kita dapat berapakah tinggi dari amplitudo tersebut. Nah, di gambar ini dimisalkan itu adalah dari base-nya sampai ke puncak paling tinggi itu adalah sebesar 23 mm. Ya. Nah, kemudian sebagai contoh juga untuk yang travel time tadi, yaitu S min P itu adalah sebesar 24 sekon. Oke. Nah, kemudian S dan P tadi itu adalah seberapa lama travel time yang terjadi antara gelombang P dan gelombang S. Nah, jadi kedua parameter ini, ya, S min P dan amplitudo dari surface wave itu akan kita manfaatkan sebagai
parameter untuk menentukan lokasi epicenter. Nah, ya. Nah, apa yang menjadi sasaran kita atau target kita? Yang menjadi target kita adalah how far you seismograph. Seberapa jauh seismograph kamu itu terhadap epicenter atau titik pusat dari gempa bumi. Nah, nanti kita akan bisa menghitung berapakah jarak sumber gempa dengan seismometer kita. Misalkan ini adalah seismometer kita gitu ya, seismometer kita, dan ini adalah pusat gempanya. Maka kita bisa menghitung ya, berapakah jarak ini ke sini, baik dalam satuan meter ataupun dalam satuan kilometer. Nah, itulah yang bisa kita lakukan dalam menentukan epicenter gempa bumi. Oke, baik. Berikutnya adalah finding the distance to the epicenter. Ya. Nah, tadi kita sudah punya seismogram, ya. Kemudian yang pertama adalah kita mengukur berapakah travel time antara gelombang P dengan gelombang S, ya. Nah, jadi tahapan pertama ini, ya, ini merupakan langkah atau tahapan kita menghitung berapakah travel time tadi ya, travel time antara gelombang P dengan gelombang S, yaitu sebesar 24 sekon. Nah, ini adalah tabel atau grafik hubungan antara distance, magnitude, dan amplitudo. Nanti kita bisa menggunakan tempat ini untuk menghitung berapakah jarak seismometer dengan sumber dan berapakah magnitudonya, kayak gitu ya. Oke, pertama kita hitung dulu berapakah jarak antara epicenter dengan sumber. Nah, tadi kita sudah punya bahwa travel time-nya itu ada di 24 sekon. Maka di 24 sekon itu kalau menggunakan grafik ini itu kira-kira ada berada di sini gitu ya. Nah, berada di sini. Jadi yang bagian ini, yang kolom ini itu adalah kolom untuk travel time-nya. Gitu ya. Kemudian ada lagi yang kolom sebelah kanan, kolom sebelah kiri itu adalah distance dalam satuan kilometer. Nah, kira-kira kalau kita punya travel time itu ada di sini, maka bisa kita duga bahwa jarak ya antara sumber dengan epicenter, sumber dengan seismometer dengan travel time 24 sekon itu adalah sebesar 214. Kira-kira seperti itu. Ya. Kira seperti itu. Kemudian atau ini adalah cara pertama gitu ya. Cara pertama bagaimana cara kita menentukan jarak antara seismometer dengan epicenter. Atau cara yang kedua, ya, cara kedua kita bisa menggunakan grafik ini. Ya, misalkan gitu ya. Misalkan kita punya seismometer, seismogram, kemudian dia punya misalkan travel time-nya itu ya. Travel time-nya itu sebesar misalkan 3 menit gitu ya. Sebesar 3 menit. 3 menit. Nah, di manakah lokasi 3 menit ini? 3 menit itu ada di sini, ya. Nah, ini adalah 3 menitnya. Oke, saya ganti spidol ganti pena dulu ya. Nah, ini adalah dari ini adalah 0, ini adalah 3. Nah, cara gampang sekali bagaimana cara menentukan jarak epicenter dengan sumber. Kita cukup memindahkan garis ini ke dalam di antara dua garis gelombang S dan gelombang P tadi. Ya. Maka kira-kira kalau kita punya jarak punya panjang garis seperti ini, kita pindahkan nanti kira-kira seperti sini dia. Ya, kira-kira ya. Nah, kira-kira di sini. Nah, maka kalau di sini nanti kita bisa lihat berapakah jarak epicenternya gitu. Oh, di sini garisnya gitu ya. Garisnya di sini. Maka kira-kira ini adalah 2 kali 10 pangkat 3 km. Nah, ini adalah jarak antara epicenter dengan dengan seismometer. Oke. Jadi kita bisa menggunakan dua cara ini. Cara yang pertama tadi oke, kemudian cara yang kedua tadi juga oke. Nah, sekarang sekarang kita menggunakan data travel time tadi untuk menentukan distance of to epicenter ya. Kemudian kita manfaatkan juga amplitudonya gitu ya. Nah, berdasarkan seismogram tadi itu amplitudonya sebesar
23 mm. Nah, ini adalah kolom untuk amplitudo ya. Ini adalah kolom amplitudo. Kira-kira gitu ya, kira-kira 23 mm itu berada di sini. Oke. Sekarang kita punya titik di sini. Tadi kita juga punya titik di sini ya. Maka kita bisa menarik garis lurus dari sini ke sini, maaf ini nggak lurus ya. Kira-kira disinilah perpotongan antara garis magnitud dengan garis yang dibentuk oleh titik ini dengan titik ini tadi ya. Maka dapatlah angka 5. Nah, kira-kira dengan cara ini ya, data ini ya, gempa bumi dengan seismogram ini magnitudonya itu adalah sebesar 5 ya. Magnitudonya 5. Oke. Cukup gampang ya. Nah, jadi sekarang kita sudah bisa menentukan jarak antara epicenter dengan epicenter dengan seismometer, kemudian bisa menentukan magnitudo gempanya. Nah, berikutnya adalah kita akan menentukan di manakah lokasi gempanya. Nah, ini juga penting ya. Jadi 3 informasi ini adalah 3 informasi dasar dalam menginformasikan ketika terjadinya gempa bumi. Lokasinya di mana, berapakah jarak antara sumber dengan lokasi titik amat atau seismometer, berapakah magnitudonya, dan berapakah di manakah posisinya gitu ya, posisinya. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya adalah finding the epicenter ya. Nah, konsep yang sederhana untuk menentukan ya di manakah lokasi titik epicenter itu adalah menggunakan konsep 3 lingkaran atau triangle concept. Nah, tetapi penerapan dari konsep ini ya itu dilakukan minimal ya, bisa dilakukan minimal adalah adanya 3 stasiun atau 3 seismometer yang merekam gempa bumi yang sama. Nah, kalau seandainya kurang dari itu maka tidak bisa dilakukan gitu ya. Nggak ada double konsep, double konsep itu nggak ada gitu. Ada itu adalah triangle konsep. Jadi minimal harus menggunakan 3 seismometer. Oke, sekarang kita akan bahas bagaimanakah tahapan-tahapannya dalam menentukan posisi epicenter menggunakan konsep 3 lingkaran. Nah, tadi ya berdasarkan pekerjaan kita yang sebelumnya, bahwa kita menemukan jarak antara seismometer dengan titik sumber itu adalah 215 km. Maka ini ya, kalau kita masukkan ke dalam peta atau map on scale, jika seandainya kita punya map on scale itu adalah 1 berbanding 100 ya, maka nanti kita di peta itu kita bisa membuat jarak antara epicenter dengan seismometer tadi itu adalah 2,15 cm. Oke, ini adalah jarak yang sebenarnya, sementara ini adalah jarak yang ada di peta. Oke, baik. Nah, 2,15 ini ya, 2,15 ini kita jadikan sebagai radius center of circle atau dalam bahasa lain disebut sebagai jari-jarinya. Ya. Jadi 2,15 ini akan menjadi jari-jari untuk lingkaran itu. Nah, misalkan ini adalah sumber kita gitu, seismometer kita gitu ya. Maka nanti kita akan membuat garis ya. Kira-kira garis itu sepanjang 2,15 cm gitu ya. Nah, kemudian baru kita buat lingkaran dengan menggunakan jari ini. Nah, ini adalah lingkaran yang warna hijau gitu ya, lingkaran warna hijau. Maka jadilah sebuah lingkaran. Nah, kemudian kita gambarkan circle-nya. Nah, kemudian lakukan hal yang sama ya untuk seismometer yang berbeda atau seismogram yang berbeda. Tadi kita punya satu seismogram, maka kita harus punya seismogram kedua, seismogram ketiga dengan cara yang sama untuk menghitung berapakah jarak epicenter dengan seismometer. Nah, nanti jarak seismometer itu dijadikan sebagai jari-jari untuk membuat lingkaran-lingkaran ini. Ya, ada lingkaran hijau tadi ya, kemudian ada lingkaran warna merah, ada juga lingkaran yang warna biru. Nah, singkatnya adalah di manakah lokasi epicenternya
itu adalah lokasi yang dibentuk atau sebuah titik yang dibentuk oleh perpotongan dari 3 lingkaran tadi, gitu ya, yang dibentuk oleh perpotongan dari tiga lingkaran tadi. Di manakah dia kalau untuk kasus ini? Baik, rekan-rekan sekalian, berikut adalah sebuah video animasi ya yang menceritakan tentang how to locate an epicenter. Oke, kita saksikan sama-sama. Let's do an example of how to locate the epicenter for an earthquake that takes place in the United States. This is a seismograph from Salt Lake City. Here's where the P wave arrived. It was 1 minute. Here's where the S wave arrived. That was in 4 minutes. So let's write that down. The arrival time for the P wave was 1 minute. The arrival time for the S wave was 4 minutes. So then the difference in arrival time for the P and the S wave is equal to 4 minutes minus 1 minute, which is equal to 3 minutes. Okay, so we know the difference in the arrival time. That's all we need to know to come to the P and the S wave chart here and to find out how far away the epicenter was. So I measure out 3 minutes over here on the scale for time. See that? Now I slide along the P and the S wave chart until I find exactly where 3 minutes fits. Right there. You see that? Now I drop a line straight down that little dotted line, and I found it. I put a little box around it. That's 1,800 kilometers. Therefore, we now know the city is 1,800 kilometers away from the epicenter. So I go to my map right here. Now if you look right up here at the top of the map, there's a scale, and I'm going to measure out 1,800 kilometers. You see that? It's right there on the scale. Okay, that measures 1,800 kilometers. Now I'm going to take that line and I'm going to bring it down here to where Salt Lake City is. Okay, just done that. See that line? That's 1,800 kilometers. I've labeled it. Now if I were to draw a circle around Salt Lake City that's exactly 1,800 kilometers in radius, like I've just done there, then anywhere on that circle we could have had the earthquake. We don't know where, but anywhere on that circle we could have had it. Okay, once again, I measure out 800 kilometers up here on the scale. I measure that same distance from Houston. There's 800 kilometers. I draw the circle, and as you can see, this circle intersects in 2 spots. Now, we've narrowed down how many places the earthquake could be to one of these 2 spots. Okay, now remember, when you guys do it, you're not doing it on the computer. You're going to be using a compass, and you're going to measure out the distance with the compass. You put 1 point at 0, you put 1 point at the distance. In this case, it would be 1,300 kilometers. And then you put 1 spot on the city, and you are able to draw your circle. So we measure 1,300 kilometers from Savannah, we draw our circle, and as you can see, all 3 of these circles now intersect in 1 spot. Okay, so I put a box around this spot. Now, you haven't finished until you've actually put an X where the epicenter is. So here's my X, okay, and now I'm finished. I have my 3 circles, they all intersect in a single spot. I've marked out with an X. That's where the epicenter is. That is the only place in the United States that is the correct distance from Salt Lake City, the correct distance from Savannah, and the correct distance from Houston. Baik, rekan-rekan sekalian, cukup materi kita hari ini. Tentunya cukup gampang kan untuk diterapkan. Yang penting rekan-rekan punya seismogram, ya. Kemudian, tapi seismogramnya harus 3 gitu ya, supaya bisa menentukan tidak hanya jarak epicenter ke seismometer gitu ya, tapi juga bisa menentukan magnitudo sekaligus untuk menentukan di manakah lokasi epicenternya.
Oke, demikian video ini saya buat. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sejahtera untuk kita semua dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.